Salam Navistar, adik-adik kami hari ini kita bahas tentang vektor ya untuk adik kami yang duduk di kelas 10. Nah, jadi kebetulan ada yang bertanya soal seperti ini, biar sekalian saja Abang jelaskan ya. Nah, yang ditanya dari 4 gambar vektor di atas, 4 gambarnya 1, 2, 3, 4. Tentukan A. Besar resultan arah sumbu X, B. Besar resultan arah sumbu Y, C. Besar resultan total. Nah, kita tahu bahwa vektor itu merupakan besaran yang memiliki arah. Jadi kalau mengerjakan yang kayak gitu deh, sebenarnya kalau mengerjakannya, cara cepatnya itu langsung uraikan saja dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Uraikan dia deh terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh sederhana, si anak menarik dengan gaya contoh 9 Newton ke arah kanan, kemudian ditarik ke kiri sebesar 4 Newton. Berapakah resultannya? Berarti kita gambarkan sehadap dengan sumbu X. Ke sini 9 Newton, ke sini tadi berapa? 4 Newton. Nah, arah ini bagaimana kita lihat? Berlawanan, berarti tinggal kita kurangkan. Ya. Jadi kalau berlawan arah kurangkan, kalau searah tambahkan. Contoh ditarik lagi ke sini sebesar 2 Newton. Nah, kita gambarkan lagi ke sini 2 Newton. Nah, berarti yang searah kita tambahkan, kita kurangkan. Intinya, langsung buat aja dia terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Itu untuk mengerjakan vektor. Kalau yang miring bang, kayak mana bang? Nah, kalau yang miring dia proyeksikan juga. Proyeksikan dia terhadap sumbu X, proyeksikan juga dia terhadap sumbu Y. Kalau misalnya ini F, ini sudutnya, yang mana cos bang? Jadi yang kosinus itu nanti itu adalah yang berimpit dengan sudut. Ini kan berimpit, berarti kosinus ini, berarti ini menjadi F cos theta. Berarti sisanya F sin theta. Kalau bang misalkan kayak gini bang buat di sini sudutnya, ini F1 contoh. Berarti kalau miring dia belum sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, harus kita proyeksikan. Nah, proyeksikan, kita tarik ini dekku. Kita tarik. Nah, nggak perlu saja ini. Kita tarik. Gini. Nah, yang mana kosinus, yang mana sinus? Berarti yang kosinus tadi apa? Selalu ingat, kosinus itu adalah yang berimpit. Ya, berarti ini kan? Berarti ini adalah F1 cos theta. Ini F1 sinus theta. Bisa? Nah, cara pengerjaannya nanti ditanya resultannya, cari sigma fx-nya. Berarti ini berlawanan arah, nanti kurangkan, ini juga kurangkan pada sumbu Y. Yang terakhir setelah itu mencari resultan totalnya, berarti sigma F-nya itu menjadi akar dari sigma Fx ditambah sigma Fy. Ini ada kuadrat. Bisa? Nah, kenapa seperti ini bang? Karena sudutnya nanti sudah 90. Oke, langsung saja ke soal biar mengerti ya. Nah, coba lihat ini soalnya. Ini sumbu X, ya kan? Ini sumbu Y. Nah, jadi ini miring, ini miring. Harus kita proyeksikan nanti dia. Ini tidak usah karena sudah terhadap sumbu Y. Nah, kita proyeksikan dulu F1-nya proyeksikan terhadap sumbu X dan proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, berarti sekarang yang mana kosinus Yang sumbu X atau sumbu Y? Iya, yang sumbu X. Karena berimpit. Berarti ini menjadi F1 kosinus 30. Berarti sisanya ini menjadi F1 sinus 30. Oke? Nah, F2. Kita perhatikan F2. Ini kan miring. Nah, kita proyeksikan lagi dia Misalnya ini
Misalnya ini. Nah, karena ini sudutnya, berarti sumbu Y-nya yang kosinus. Jadi abang tuliskan di sini F2 cos 60, ya kan? Ini F2 sin 60. Oke? Nah, biar jelas harus nampak arahnya deh. Nah, sekarang F3 miring dia kan? Harus kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan proyeksikan terhadap sumbu X. Ini arah ke bawah karena ini ke bawah. Iya, ini arahnya ke sana. Oke. Nah, setelah kita proyeksikan, kita namakan. Berarti pada sumbu X dan sumbu Y yang mana kosinus? Berarti ini kan, Dik? Karena ini mengapit. Berarti ini menjadi F3 kosinus berapa sudutnya? 30. Ini F3 sinus 30. Udah semua kita proyeksikan kan, Dik? Ini udah, ini nggak usah karena dia sudah terhadap sumbu Y. Nah, kalau sudah baru kita jawab soal. Yang pertama, tentukan besar resultan arah pada sumbu X. Resultan arah pada sumbu X. Resultan itu kan maksudnya kan, Dik, jumlah total. Berarti resultan gaya pada sumbu X-nya itu sama dengan yang kita perhatikan dik arah. Karena ini kita bicara vektor. Ini dik F1 arahnya ke kanan, F2 dan F3 arahnya ke kiri. Oke, karena berlawanan maka kita kurang. Oke, maka F1 kosinus 30 ini kan. Oke, dikurang F2 sinus 60 ini dikurang karena melawan, ini juga melawan kan, dikurang F3 kosinus 30. Oke, maka tinggal kita masukkan dik. Kalau kalian memasukkan kan, F1 berapa? 12 kosinus 30. Nah, sinus kosinus ini harus kalian ingat dik. Coba di sini. Sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, sinus 90. Nah, sinus 0 derajat itu sama dengan 0. Sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sinus 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sinus 90 sama dengan 1. Sebenarnya gampang ini dik. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu aja ingat. Kalau sinus dia berurut sampai ke bawah. Nah, kalau kosinus dik, lawannya dik. 0, 30, 45, 60, 90. Ini tadi kan sudutnya kan? Lawannya dik. Dari bawah. Cos 0 itu 1, cos 30 itu naik dik setengah akar 3, cos 45 dik naik dik setengah akar 2, cos 60 dik naik dik setengah, cos 90 dik naik dik menjadi 0. Bisa? Nah, lanjut ke sini. Cos 30 berapa tadi dik? Setengah dikurang F2 berapa? F2 4. 4 dikali sinus 60. Sorry, cos 30 tadi setengah akar 3 dikurang. Ini kan cos 30. 4 dikali sinus 60 setengah akar 3 dikurang F3 2 dikali cos 30 setengah akar 3. Bisa? Tahu kan dia intinya tadi vektor itu arah. Tahu kenapa kurang-kurang ini kan? Ini positif karena melawan arah. Nah, berarti sama dengan kita coret ini deh. Mati mampus 6 kan? Mati kau mampus kau 2. Oh no, oh yes 1. Nah, berarti tinggal dia 6 akar 3
dikurang 2 akar 3, 2 akar 3 dikurang akar 3. 6 kurang 2 kurang 1 menjadi 3 akar 3. Inilah resultan gaya pada sumbu X. Maksudnya total gaya pada sumbu X. Nah, sekarang kita cari gaya pada sumbu Y. Perhatikan. Sumbu Y kan ini kan, Dik. Nah, ada berapa gaya tadi, Dik? 1, itulah dia F1 sin 30. 2, F2 cos 60. 3, F3 sin 30. 4. Ada 4 gaya. Nah, yang searah kita buat positif, yang melawan kita buat negatif. Oke? Karena berlawanan arah. Oke, berarti sigma fx ini kita jumlahkan karena sama-sama arahnya. Ada siapa tadi itu, Dik? F1 sin 30 ditambah F2 cos 60. Ini kan? Oke. Nah, dikurang yang 2 ini. Berarti dikurang F3 sin 30 dikurang F4. Ini F4. Oke, maka F1-nya berapa? Oke, 12 dikali sinus 30 setengah. Berarti 12 kali setengah ditambah F2. 4 dikali kosinus 60 setengah. 4 kali setengah dikurang F3. 2 kali sin 30 setengah dikurang F4. 6. Oke, maka ini kan jadi 6 tambah 2 kurang 1 kurang 6. Ini ke sini habis. Oke, ini ke sini tinggal 1 Newton. Total gaya pada sumbu Y. Nah, yang ketiga ditanya besar resultan total. Maka resultan total itu, resultannya itu, ya kan? Nah, biar gampang, Dik. Sebenarnya sigma fx ini dan sigma fy ini bisa abang gantikan gambarnya jadi gini kan? Ini sumbu x, ini sumbu y, kan? Ini sumbu x negatif, sumbu y negatif. Nah, pada sumbu y 1, misalnya di sini 1. Pada sumbu x 3 akar 3, misalnya di sini 3 akar 3. Nah, ini kan, Dik. Jadi resultannya berapa? Resultannya kan ini. Mencarinya gimana, Dik? Pitagoras. Ini kan ada sudutnya. Berarti resultannya sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Kan akar dari ini tambah ini dikuadratkan masing-masing. Bang, kok ada rumus kami, Bang? Ada kosinus-kosinusnya. Ya kan? Ada sebenarnya di sini 2 sigma fx kuadrat sigma fy kuadrat kosinus theta. Cuma karena udah sudutnya ini di 90, kosinus 90 kan tadi 0. Berarti ini 0. Dikalikan semua ini kan menjadi habis. Nah, jadi gampangnya diuraikan dulu dia pada sumbu x, uraikan dia pada sumbu y, tinggal masukkan ke rumus ini. Itu cara cepatnya, oke? Maka tinggal memasukkan aja nih resultan total. Total pada sigma fx tadi berapa? 3 akar 3. Ini kan? Kita kuadratkan, ditambah pada fy berapa, Dik? 1 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 3 kuadrat, 9 akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 9 kali 3, 27. Nah, ditambahkan dengan 1. Berarti ini menjadi akar dari 28. Berarti akar 28, akar 4 kali akar 7. Akar 4 berapa? 2 akar 7 Newton. Nah, jadi seperti ini deh penjelasan untuk vektor. Jika belum jelas, boleh ditanyakan, ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita. Salam sehat, salam Navista.